Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur dengan syukur berlisan, dan kita aplikasikan, kita praktekkan dengan syukur bil arkan. Syukur bil lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang syukur bil lisan itu harus dibuktikan dengan anggota badan. Nah, salah satunya adalah kita sholat 5 waktu. Kemudian kita selalu berbuat baik dengan membantu orang lain. Apa saja, Pak? Kalau orang itu membutuhkan bantuan kita, apa itu dengan tangan kita, apa itu dengan lisan kita, orang itu minta nasihat, jangan nasihati, Pak. Karena setiap manusia itu butuh nasihat. Karena di dalam agama itu ad-dinu nasihat. Nah, agama itu nasihat. Nah, kalau orang hidup itu menolak nasihat, maka hatinya itu atos. Hatinya apa? Atos, Pak. Semua itu butuh nasihat. Apa itu ulama, kiai, itu butuh nasihat. Semuanya yang mengaku beriman itu butuh nasihat. Buktinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering menyindir ayatnya itu alladzina amanu. Kan orang beriman, kan sudah beriman, percaya. Tetapi kok sering konteksnya itu orang beriman. Ternyata orang beriman itu bisa lalai, Pak. Iya. Nah, berarti orang yang selama hidupnya butuh nasihat, maka hatinya lembut, hatinya selalu mendapatkan ilmu dan lapang dan gampang melakukan perbuatan baik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini termasuk hamba Allah yang dimasukkan hamba yang taat, patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami lanjutkan pembahasan tentang apa yang dimaksud akhlak. Karena orang hidup itu dan orang yang beragama itu pasti berakhlak. Jangan sampai kita ini hidup tidak punya akhlak. Nah, semakin kita bertambah wawasan kita, ilmu kita, maka semakin mudahlah kita ini berbuat baik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang
sumber akhlak. Kemarin sudah saya sampaikan, sumber akhlak itu ya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada juga pemahaman untuk mengukur baik dan buruknya, itu ada akhlak, ada etika, ada moral. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, apa yang dimaksud akhlak? Akhlak itu standarnya itu apa? Al-Quran, As-Sunnah. Sedangkan etika itu standarnya itu pertimbangan akal pikiran. Memang bisa menentukan baik dan buruk. Itu Pak, standarnya akal pikiran. Terbatas Pak, akal pikiran manusia. Sedangkan moral itu standarnya apa? Adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Kalau di masyarakat adat kebiasaannya apa ditentukan, nah, kan adatnya Pak. Itu bisa, tetapi tidak hakiki bisa menentukan itu. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwasanya sumber akhlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada umumnya. Nah, pada konsep etika dan moral, maka dan bukan pula karena baik dan buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Orang itu baik dan buruk itu dengan sendirinya, tidak bisa. Nah, maka dalam konsep akhlak, segala sesuatu ya itu dinilai baik dan buruk, terpuji atau tercela semata-mata karena apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu perlu. Jadi sifat sabar, sifat jujur, sifat pemaaf, sifat pemurah, Bapak Ibu, itu dinilai baik. Standarnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa pemarah? Kenapa tidak bersyukur? Kenapa kok dendam? Itu kan juga akhlak tercela itu Pak. Kenapa kok kikir, dusta misalnya, dinilai buruk? Itu tidak lain dan tidak bukan apa? Standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Coba kalau Bapak Ibu misalkan nilai akal pikiran, itu akhirnya apa? Bias kan? Dia nggak adil gitu ya. Nah gitu. Apakah Islam menafikan peran hati nurani, akal dan pandangan masyarakat dan menentukan baik dan buruk? Atau dengan ungkapan, dapatkah ketiga konsep akhlak, etika, moral itu dijadikan ukuran baik dan buruk? Nah, sebenarnya Al-Quran itu sudah sesuai dengan hati nurani. Kan gitu. Nah, alangkah baiknya hari ini saya sampaikan kedudukan keistimewaan akhlak di dalam Islam. Kalau Bapak Ibu nanti ini mengetahui kedudukan keistimewaan akhlak, maka rasa dalam hati kita itu gampang melakukan perbuatan baik. Ya namanya orang itu berakhlak yang baik itu bisa dilakukan karena mengetahui ilmunya gitu. Dan memahami kedudukan keistimewaannya. Jadi kan kalau nggak punya pemahaman keistimewaan, males, ya. Pemahaman itu penting gitu. Nah, Islam itu, ajaran Islam, akhlak itu menempati kedudukan yang istimewa, Bapak Ibu. Yang istimewa. Sangat penting sekali bagi kita. Bagi apa, Pak? Diri kita dan orang lain. Nah, yang pertama, apa kedudukan keistimewaan akhlak? Yang pertama, Pak,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Saya ulang lagi, yang pertama keistimewaan kedudukannya. Berarti menempatkan penyempurnaan akhlak itu adalah yang mulia sebagai misi pokok risalah. Kalau misi pokok risalah berarti kan utusan, Pak, ya. Berarti para nabi, para rasul itu diutus untuk apa, Pak? Misi pokok. Iya. Misi pokok. Apa itu? Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Nabi mengatakan gini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama, sesungguhnya, bu'istu, aku ini diutus oleh Allah ke dunia ini. Tujuannya apa, Pak? Liutammima, untuk, li itu untuk, utammima, menyempurnakan makarimal akhlak itu satu isim mausuf gitu ya, yaitu akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti kalau orang hidup di dunia ini, Pak, ya harus berakhlak. Halo? Iya, lesan. Segala tindakan apapun yang dilakukan hidup di dunia ini, ya harus, misi pokoknya ya harus menyampaikan akhlak yang mulia. Sebagai contoh kita sendiri, bagaimana orang itu, misalkan, Pak, orang lain itu omongannya jelek. Nah, bagaimana kita mencontohkan bagaimana dia itu sadar supaya dia kalau ngomong itu sing apik. Iya. Nah, kalau jenengan mengajak tetapi jenengan sendiri tidak mencontohkan, orang lain ngomong ini, Pak, sampean merintah sampean dhewe ngono. Terus apa? Ya, intinya kan, nah ini misi. Kalau orang yang punya misi, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai penerus para nabi, penerus nubuah, Pak, nubuah ini, nubuah kenabian, ya harus kita punya akhlak yang baik seperti Nabi Muhammad. Apa meneh saiki, Pak, masa Rabiul Awal ini, ya, Rabiul Awal ini rame-rame ini mengadakan peringatan Maulud Nabi. Memang banyak pendapat kalau Majelis Tarjih dan Tasjid pimpinan pusat Muhammadiyah itu memfatwakan memang memperingati Maulud Nabi memang tidak ada contoh, tetapi untuk memperingati itu ya tidak ada larangan, kan gitu, Pak. Tetapi nggak ada contoh. Tapi yang paling penting adalah kita ini mencontoh akhlak Nabi gitu. Ketika kita membuat pengajian dengan cara yang baik, acaranya yang penting baik, Pak. Apa tujuannya? Tujuannya mengingat. Tetapi mengingat kok harus Rabiul Awal? Ya tidak harus Rabiul Awal. Ya setiap hari mengingat Nabi setiap hari. Iya. Tidak harus menunggu Rabiul Awal. Kalau memang itu sebagai momen ya cuma ya pada waktu itu saja. Seharusnya setiap hari. Padahal kita setiap hari itu mengucapkan sholawat Nabi di dalam sholat. Tidak harus menunggu 12 Rabiul Awal gitu. Nah, ya memang punya pendapat masing-masing, tetapi intinya acara itu tidak berlebih-lebihan, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung apa? Kebid'ahan.
Kalau selama acara itu tidak mengandung menyekutukan Allah, kemudian bid'ah, maka itu baik. Itu aja. Ya. Mudah-mudahan umat Islam ini semakin lama semakin memahami tujuan. Itu yang pertama, Pak ya. Berarti kedudukan akhlak itu apa tadi, Pak? Sebagai misi pokok risalah Islam. Maka Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah menyempurnakan akhlak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhlak itu merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah itu pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik. Ini diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki, Pak, itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya gini, Pak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mad-dinu. Ini nih, apa itu agama? Mad-dinu, apa itu agama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluqi, agama itu adalah akhlak yang baik. Apa itu agama? Dijawab Nabi, apa? Akhlak yang baik. Berarti termasuk agama Islam ini ajaran pokok inti. Berarti kalau orang yang tidak berakhlak, dia sholat 5 waktu setiap hari, ditambah sholat tahajud, terus masih belum bisa menata akhlak, cara berbicara, cara apa itu berakhlak tentang apa itu sikap gitu ya, maka perlu belajar lagi. Padahal di dalam kedudukan akhlak itu, keistimewaan akhlak itu adalah sebagai apa, Pak? Agama itu ya artinya adalah akhlak yang baik. Orang yang beragama Islam berarti punya akhlak yang baik. Tapi kalau dia itu ngaku beragama Islam tapi belum berakhlak yang baik, maka harus belajar terus. Jangan sampai kita ini lulayo sampeyan niku ngaku agama Islam, sholat, tapi sampeyan niku lho Cik, akhlak elek, iri dengki ae. Iya. Berarti butuh belajar, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui kedudukan ini melalui hadis Nabi, maka kita berusaha. Manfaat tidak, Pak? Ngaji ini. Manfaat. Sehingga kita tahu kedudukan istimewa akhlak itu ada, salah satunya adalah satu ajaran pokok agama Islam, bahwasanya agama itu artinya akhlak yang baik. Nah, pendefinisian agama Islam dengan akhlak yang baik itu sebanding dengan pendefinisian ibadah haji yang dengan wukuf di Arafah. Rasulullah itu menyebutkan gini, haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya tidak sah haji seseorang tanpa wukuf di Arafah. Berarti kalau orang yang beragama Islam agamanya nggak sah, gitu Pak ya. Kedudukannya sama definisinya dengan orang haji. Nah, kalau orang hajinya itu sah, tidaknya sah haji itu kalau ada wukuf. Nah, orang yang beragama itu harus punya akhlak yang baik. Berarti kalau orang yang beragama Islam agamanya itu tidak sah, maka kalau dia tidak berakhlak yang baik, maka tidak sah agamanya. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini perlu disampaikan kepada keturunan kita, Pak, anak-anak kita. Panjenengan bisa ketika menyampaikan kepada anak kita, mungkin santai ngobrol-ngobrol, Pak. Itu ya perlu disampaikan ini. Enggak, Pak? Enggak disampaikan. Apa meneh putu? Ya.
Duwe putu ini nek mbah iku wis duwe nek kedudukan sudah mbah itu Pak, punya putu. Nggih. Iku sayangi nang putu itu luar biasa. Maka ketika kita ini sayang dengan keturunan kita, putu, panjenengan sayang itu sampai ngomong. Kan gitu Pak. Agama itu agama adalah akhlak yang baik, Nduk. Sampai niku harus belajar menjadi akhlak yang baik. Karena agama itu ya akhlak yang baik. Agama sampai niku gak sah, nek sampean gak punya akhlak yang baik, gitu Pak. Masuk Pak? Masuk, nggih. Lanjut nggih. Itu yang kedua, kedudukan keistimewaan akhlak. Insya Allah termotivasi diri kita nanti. Yang ketiga Pak, akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Luar biasa. Mosok panjenengan nggak tertarik? Maka saya bilang tadi, orang itu semakin bertambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin mudahlah dia untuk praktek dengan perbuatan yang baik. Salah satunya ada ini. Orang yang berakhlak yang baik itu akan bisa memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Apa hadisnya Pak? Ma min syai'in, tidak ada satupun asqalu fi mizanil abdi, tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan apanya? Timbangan mizanul abdi, timbangan hamba al-mu'min. Fi mizanil abdil mu'min, ya, di timbangan seorang hamba yang mukmin. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Apa itu? Min husnil khuluqi, yaitu akhlak yang baik. Luar biasa Pak ini Pak. Ini sebagai motivasi diri kita untuk selalu berusaha menjadi orang yang baik, akhlak yang baik. Dan orang yang paling dicintai serta paling dekat dengan Rasulullah SAW, Pak, nanti pada hari kiamat itu adalah paling baik akhlaknya. Luar biasa Pak. Cocok ini untuk acara peringatan Maulid Nabi ini, cocok ini. Iya Pak. Nah, apalagi kedudukan ini paling dicintai, paling dekat dengan Rasulullah. Sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan gini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rungokno Pak. Ibnu Umar krungu Nabi itu bersabda, ala, ketahuilah, ukhbirukum biahibbaukum, ya, biahibbaukum wa aqwabikum majlisan yaumal qiyamati. Maukah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat? Mosok Pak, ketika Nabi menyampaikan sebuah sabda kemudian seperti itu, mau nggak tarik Pak? Nggak tertarik? Misalkan Nabi masih hidup Pak, bagaimana, luar biasa. Nah untuk yang melanjutkan risalah para Nabi. Nah, saya menyampaikan ini bagiannya Pak. Bagiannya. Pertanyaannya ini luar biasa kalau kita renungi. Maukah kalian aku beritahukan
Siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling aku dekat tempatnya denganku nanti hari kiamat? Nah, kalau panjenengan diberitahu seperti ini, mesti tertarik, Pak. Mau gitu. Jawabannya apa, Pak? Ya mau. Nah, kemudian fa'ada marrotaini au salasan. Tuh coba, Pak. Beliau itu mengulangi, Pak. Mengulangi berita seperti ini, ungkapan ini 2 kali sampai 3 kali. Apa tujuannya pengulangan itu? Ya kadang itu gak sadar. Hati ini itu gak sadar. Perlu pengulangan. Nah, sama ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita baca artinya, itu perlu diulang-ulang. Kadang-kadang pisan tok hilang meneh. Halo? Iya, Pak. Terus gini, harus diulang-ulang. Semakin sering diulang, semakin melekat di otak kita. Nah, Nabi itu mengulang fa'adaha marrotaini aw salasan. Penyampaian itu diulang oleh Nabi itu 2 kali 3 kali. Kalau sampai-sampai ketika Nabi menyampaikan itu pengulangan 2 kali 3 kali, baru para sahabat itu baru gitu loh, Pak, gampangnya. Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, karena kalau kita mencoba untuk menyampaikan sebuah berita, Pak, itu harus diulang-ulang. Karena apa? Gak konsentrasi. Saya sering menyampaikan di pengajaran atau pelajaran, anak-anak itu kan gak fokus, Pak. Ono sing umek ambek bukune, ono sing gak konsentrasi. Nah, kita butuh pengulangan. Sehingga semuanya itu harus rempak. Nah, ketika menyampaikan sesuatu. Sehingga para sahabat ketika ada sebuah berita dari Nabi itu seperti itu, akhirnya dijawab oleh sahabat. Naam ya Rasulullah. Benar, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ahsanukum khuluqan, yaitu apa? Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oh, luar biasa. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini yang keberapa tadi, Pak? Halo? Yang ketiga. Kenapa saya tanya ini? Supaya jenengan konsentrasi. Lali, ping piro gimana Nabi apa Ustaz ini. Yang ke berapa? Ketiga ya. Kedudukan keistimewaan akhlak yang keempat. Ini luar biasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran kualitas imannya. Wah, ini tambah mendalam lagi, Pak. Halo? Berarti Rasulullah itu menjadikan baik dan buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran kualitas imannya. Kalau akhlaknya nggak baik, berarti ukuran imannya ya seperti itu, rendah dia. Berarti ukuran imannya rendah. Berarti sholat bendino, tahajud, tapi jek ono akhlaknya nggak apik, bumi suwan mungkin. Jangan gampangannya ku hewan diucap. Berarti kan ukuran imannya itu, ukuran imannya. Berarti sholat itu tidak sebagai ukuran iman seseorang itu baik. Ukuran iman seseorang itu ada akhlak. Karena sholat adalah sarana, bukan tujuan. Leres, Pak? Berarti sholat itu bukan tujuan tetapi sarana untuk kita menjadi baik. Makanya kan banyak orang itu sholat tetapi sukanya marah, sukanya perbuatan yang tidak baik itu muncul. Tetangganya punya tetangga kadang nggak baik dengan tetangga. Dilihat dari apakah sholatnya? Tidak. Sholat itu sebagai
sarana untuk menjadi baik gitu. Rasulullah pernah bersabda gini, Pak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul iman mu'minina, orang mukmin yang paling sempurna. Akmal itu kan paling sempurna, itu ismus tafdil. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu apa? Ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Berarti kan standar ukuran itu iman. Rasulullah juga pernah bersabda lagi, Pak, untuk memberikan pengayaan pemahaman, al-haya'u wal imanu qarna'u jami'an. Rasa malu, nah ini rasa malu, Pak, dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Al-haya'u wal imanu qarna'u jami'an. Fa idza rafa'a ahaduhuma, bila mana lenyap salah satunya, bila pulalah yang lainnya. Berarti salah satu dari antara malu, iman, itu kan saja satu. Kalau nggak punya malu, berarti imannya nggak ada. Paham, Pak ya? Nah, itu ukurannya. Berarti kan standar baik dan buruk, dia itu ukuran akhlaknya baik itu karena imannya baik. Ya, kan gitu, Pak. Ya. Maka rasa malu dan iman itu jadi satu. Kalau salah satunya tidak ada, misal malunya tidak ada, berarti imannya tidak ada. Gitu. Berbanding lurus, gitu. Luar biasa ini. Ini hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Kemudian pemahaman hadis yang lain juga untuk memantapkan tentang apa? Baik buruknya akhlak seorang itu sebagai ukuran kualitas imannya. Wallahi la yu'min. Yuh, tambah nemen Pak ini. Wallahi, demi Allah. Nabi bersabda, wallahi la yu'min, dia tidak beriman. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, ditulang lagi, Pak. Diulang berapa kali, Pak? 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kila, dikatakan, man ya Rasulullah. Ketika Nabi itu mengulang-ulang seperti itu, wallahi tidak beriman dia, tidak beriman dia. Loh, dikatakan oleh sahabatnya, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Nggak beriman itu. Qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kemudian beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Tadi saya sampaikan contoh tadi dengan tetangga tadi ya. Kalau dia itu sholat 5 waktu, tetapi dengan tetangganya tidak baik, gak nyaman, gak aman dengan akhlaknya, maka dia itu tidak beriman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. La ya'manu jarahu bawa'iqahu, rawahul al-Bukhari. Ini tambah nemen, Pak ya. Hadisnya ini loh. Wallahi la yu'min. Maka jenengan misalkan kita ini sudah bisa praktek, kita sendiri bisa praktek, Pak. Maka seharusnya ketika ada teman, ada tetangga, padahal teman kita itu ahli sholat, Pak, tapi dengan tetangga itu nggak baik, maka perlu kita ingatkan. Gitu. Wis ngene lho, Cok, sampean niku lho lapo sing ngene iku. Gak usah ngene iku. Bahasanya seperti bahasa teman lah, Pak ya.
Tapi jenengan nek bahasa koyo gurui gak enak, Pak. Nggih ya? Tambah nopo? Tambah muring, muring. Sampeyan niku lho. Macamnya apa? Cara untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kepada teman untuk mengingatkan itu harus punya metode, cara, nggak tersinggung lah. Ini penting Pak. Kalau langsung semata-mata itu, sampai niku akhlak sampai niku lho, sampai totonggo sampai lho, gak enak ngono niku, kan gitu. Buat diajak mangan lah, terus delus, wis sampai niku lho, wis apik sampai niku. Tapi, lah ngono tapi ngono lho. Tapi aku iku kepingin sampean niku sing apik meneh ngono. Kan bahasa. Berarti supaya hati dengan hati ini masuk. Kalau kita cara penyampaiannya salah, maka menjadikan ditolak gitu. Banyak macam cara. Mungkin jenengan bawa sesuatu ya untuk menarik hatinya dulu. Ya toh, Pak? Nah, gitu. Banyak cerita Pak, sebenarnya kalau dengan tetangga itu banyak cerita. Ada sebuah orang yang akhlaknya baik. Ini ada cerita, saya pernah dengar itu. Ini rumah susun masalahnya. Nah rumah susun, kemudian di bawahnya ini seorang ulama yang alim. Padahal yang di atasnya itu orang selain agama, bukan sama agama. Loh itu lo bocor Pak. Pas bocor itu kamar mandinya. Loh ngono itu bocor itu bertahun-tahun. Tapi ketika seorang ulama ini yang punya akhlak yang baik sakit Pak. Kemudian dijenguk oleh orang yang selain agama itu, orang Kristen itu. Kemudian melihat kesabaran beliau ini selama bertahun-tahun itu mengadai kotoran dari kamar mandinya sampai sakit Pak. Ngono ya wis biasa ya diterima. Nah ini semakin menunjukkan bahwasanya ini loh akhlak yang baik. Coba misalkan kita ini, nek ono tonggone ngono wis diparani sampean iki, waduh iki. Ini contoh akhlak yang baik. Padahal itu bukan sesama agama, nggih. Akhirnya masuk Islam. Informasinya itu. Seorang yang Kristen ini dengan mempunyai akhlak yang baik, seorang seorang hamba yang ini itu, akhirnya dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga cara berkehidupan itu juga menunjukkan akhlak yang baik. Sehingga orang terkagum-kagum dengan sikap akhlak baik kita, sehingga orang itu akan tertarik untuk masuk agama Islam. Gitu Pak. Nah ini tadi hadisnya ada berapa? Tentang masalah menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran kualitas iman itu 1, 2, 3, ukuran 1 Pak. Supaya lebih mantap Pak ya. Ya. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Nah ini itu sering kita dengerin. "Falyakul khairan aw liyasmut." Man barang siapa kana ada siman yu'minu, man itu beriman, percaya billahi pada Allah wal yaumil akhir dan percaya hari akhir. Falyakul maka kalau berkata khairan itu yang baik. Maka kalau kita tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, lebih baik kita diam. Gitu. Diam itu emas ya. Ini yang pertama ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa dan man siapa karena ada siman yu'minu beriman siman billahi pada Allah wal yaumil akhir dan beriman pada hari akhir, falyukrim muliakanlah ya,
hendaklah dia memuliakan jarohu, tetangganya. Jangan sampai tetangga kita ini kena keburukan kita. Apalagi kena wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Jenengan ngono-ngono ya. Wis, berarti gak beriman kita kan gitu. Yang terakhir hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa dan man siapa kana ada siman yu'minu beriman siman billahi pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, beriman pada hari akhir, maka seharusnya hendaklah apa? Fal yukrim dhaifahu. Hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Maksudnya apa? Tamu itu gak usah pilih-pilih, Pak. Sing tamu sing sugih, sing rada apa iku rada lumayan ngono. Gowo kabeh. Digolekno apa ae. Tapi nek sing namoni ngono iku gak metu blas banyune. Wah iki lapo iki. Terus gak menguntungkan ngono. Nah, ini kan salah satunya ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini termasuk orang-orang yang bisa punya akhlak yang baik. Dan ini masih belum selesai nih Pak. Ada 7 kedudukan kemuliaan akhlak. Rugi nih. Hari ini gak datang Pak. Gak datang rugi. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang hari ini datang. Itu sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.